Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera semua yang kami hormati, pejabat Pratama di lingkungan Bina Marga, dan mungkin juga ada dari BPJT, para kepala-kepala balai yang sempat ikut hadir di sini, Bapak Ketua Umum HPJI, beserta jajarannya, kemudian juga dari Majelis Kehormatan dan Dewan Pengawas HPJI, dan saya lihat juga banyak senior-senior di sini, Pak Purnomo dan kawan-kawan yang tetap semangat mendorong peningkatan kualitas prasarana jalan di kita. Dan tentunya juga untuk Pak Tommy Nantung, udah lama nggak bersua ini, atau udah lupa Manado atau bagaimana ini. Bapak dan Ibu sekalian, pertama saya mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman di HPJI bahwa kita masih semangat untuk selalu melakukan peningkatan kapasitas SDM kita, ya, baik di lingkungan penyedia jasa maupun di lingkungan Bina Marga dan dinas-dinas kebinamargaan di seluruh Indonesia. Ada beberapa isu yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita masih lag yang sangat besar itu di masalah kualitas. Dan kalau saya boleh memfokuskan itu kualitas desain dan kualitas construction, dua hal itu. Tentunya kita juga concern dengan kualitas kita mengenai outcome dan sebagainya, ya. Tapi dua hal ini adalah masih isu yang sangat besar. Ya. Kita masih umpamanya desain jalan gitu dari segi cross section aja kita banyak melihat belum terintegrasinya antara aspek teknis, aspek safety dan aspek drainase, ya. Jadi ini sudah menjadi kultur di kita yang harus segera kita ubah. Ya, kita sudah keluarkan sekarang beberapa standar desain kita mengenai cross section, ya, yang saya harapkan ini dipahami dari segi fundamental bahwa begitu kita mendesain cross section jalan itu ada beberapa aspek yang harus kita integrasikan. Pertama tentu aspek-aspek teknis, yang kedua aspek-aspek safety, dan juga aspek khususnya drainase yang sering terlupakan. Drainase jalan kita tuh masih belum sesuai dengan apa yang seharusnya secara teknis. Demikian juga dengan masalah mutu konstruksi, ya. Baik itu konstruksi dari segi kualitas output dari bahan dan material, hot mix, beton, kepadatan, juga dari segi workmanship. Ya, kemarin saya dan Pak Menteri ke Pulau Balang, dan betul-betul mungkin betonnya terpenuhi mutunya, ya, walaupun saya juga melakukan itu, tapi appearance aja sudah tidak menunjukkan workmanship yang bagus, sehingga saya minta itu untuk appearance dari median itu untuk digerinda, ya, karena betul-betul bentuknya tidak menunjukkan workmanship yang bagus. Jadi ke depan saya kira kita harus berani ini mengubah beberapa perubahan kultur mengenai mutu ini, dan ini saya kira tidak senang, suka tidak suka, kita harus mengubah kultur desain dan construction quality kita. Dan tentu saja ini yang akan disampaikan oleh Pak Nantung itu adalah, bagi saya ini adalah bagian dari itu, ya. Karena kita itu sangat hidup lekat dengan tradisi, ya. Jadi dari dulu tradisi kita mendesain seperti itu ya sulit untuk diubah. Ya, kita sejak tahun berapa itu MDP itu 2013 kita sudah mengadopsi pendekatan life cycle analysis. Tapi sampai sekarang ya kultur itu belum terbentuk, ya. Beberapa jalan, tol, non-tol juga sama, ya, mengorbankan, ya, untuk saving di initial investment yang kemudian nantinya bermasalah di operation dan maintenance-nya. Banyak kerusakan-kerusakan, ya, yang nantinya secara whole life cycle-nya menjadi mahal. Belum lagi kita punya non-technical cost, ya, seperti komplain publik, branding Bina Marga, branding penyedia jasa juga itu cost-cost yang harus kita perhitungkan, itu intangible sifatnya. Jadi ke depan kita memang harus berani untuk mengubah kultur itu.
Dan kita khusus untuk ini, untuk long life pavement ini, kita sebenarnya adopsi ya, secara prinsip itu di manual desain perkerasan kita, yang sudah kita revisi 2017. Ini kan nanti memang ada semacam knowledge management ya. Saya minta bantuan itu teman-teman APJI dan Bintek untuk selalu bekerja sama ya, agar apa yang kita alami, experience ya, lesson learn dari kasus-kasus itu tercermin nanti dalam perbaikan standar-standar kita. Ya, jadi ada akumulasi knowledge di situ, ada knowledge management yang dikelola dengan baik. Demikian juga best practice di bidang construction, jangan di situ terus. Ini dengan kita mengubah kultur itu ya, kita tidak akan berubah-ubah jadi. Ke depan itu satu hal yang saya kira tidak bisa kita hindarkan, ya, karena users juga ya, public complaint juga saya kira sudah cukup banyak untuk kita perhitungkan nanti, dan tidak bagus, betul-betul tidak bagus untuk branding dunia konstruksi kita khususnya di jalan, baik branding Bina Marga maupun branding penyedia jasa ya. Apalagi dampak COVID ini kan terhadap penyedia jasa juga secara bisnis juga berat gitu ya. Tambah lagi branding dari segi teknisnya. Jadi seperti early failure itu masih banyak terjadi, bahkan di jalan tol, itu satu hal yang seharusnya tidak terjadi. Dan ini harus kita lakukan sama-sama, baik dari pengguna jasa, penyedia jasa, ya, dan tentunya peranan dari HPJ ini menjadi sangat penting. Sama-sama kita mendorong ke arah perubahan ini. Ya, contoh yang lain misalnya kasus odol, 30% odol itu dihasilkan oleh proyek-proyek konstruksi. Artinya konstruksi sendiri itu mengabaikan odol itu yang seharusnya menjadi leading di masalah menerapkan disiplin terhadap odol ini. Ini pun belum mampu kita lakukan dengan baik gitu. Jadi tantangannya saya kira banyak ya, dan ini perlu ada perubahan mindset yang fundamental saya kira ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, kita juga akan menghadapi mungkin kick off pembangunan IKN dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, karena RUU-nya IKN juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden ke DPR ya. Yang paling lambat di akhir tahun atau di awal tahun depan, undang-undang IKN itu kalau tidak ada masalah itu sudah bisa dikeluarkan. Dan itu tandanya kita harus segera memulai pembangunan IKN. Dan IKN ini harus memberikan kultur baru, terutama untuk kita di kebinamargaan, di konstruksi jalan. Ya, tidak boleh sama sekali tidak ada toleransi kendaraan konstruksi yang odol di sana. Ya, kalau penyedia jasa tidak sanggup, keluar aja dari proyek itu. Ya, saya ingin agar pembangunan IKN ini menjadi momentum baru terhadap new culture kita. Ya, walaupun ini tetap di tempat lain juga harus. Tapi IKN akan sangat super ketat. Masuk pemanfaatan teknologi-teknologi baru. Karena temanya itu adalah environmental friendly, forest city, smart city. Itu tantangan kita di kebinamargaan. Ya, kita harus menerapkan standar-standar yang memenuhi kriteria-kriteria itu. Penggunaan poros aspal misalnya, poros hot mix. Itu juga harus kita terapkan agar tercermin di situ eco-friendly-nya, penggunaan wall mix. Ya, artinya apa? Industri AMP kita harus sudah mencapai level bisa memproduksi wall mix. Penggunaan PG grade. Ya, bahkan kita harus siap dengan perkembangan di industri otomotif yang serba otomatis. Ya, autonomous vehicle. Itu kita harus antisipasi utamanya adalah di IKN, tapi juga sama di tempat-tempat lain di kota besar. Tapi IKN akan super strict. Ya, jadi kita membuka pada teman-teman ya di penyedia jasa, termasuk di HPJI, untuk kita memikirkan sama-sama. Karena mohon maaf, ini wakil satgasnya ada di sini nih, Pak Tianto saya lihat. Baik itu perencanaan maupun pelaksanaan, Pak Tianto akan terlibat di situ, dan saya harapkan nanti bisa mulai Pak Tianto kita bisa menerapkan hal-hal yang menunjukkan future teknologi itu sudah dimulai sekarang di IKN. Saya kira itu yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Tommy, Pak Pur yang sudah menginisiasi kegiatan ini, teman-teman APJI, dan kami harapkan nanti ada 2 segmen saya kira yang harus
nanti kita lihat. Saya tidak tahu Pak Pur sama Pak Tommy gimana mengorganisasinya. Yang pertama adalah segmen-segmen untuk pengambilan keputusan. Ya. Jadi strategik tentu tidak akan bisa mengikuti beberapa hari ini, tapi saya ingin para pengambil keputusan di Bina Marga, di penyedia jasa paham hal-hal pentingnya. Ya, dan yang kedua tentunya aspek-aspek technical detail ya. Ini para praktisi yang senior dan kemudian juga yang junior harus kita mulai perkenalkan prinsip-prinsip dari long life payment ini. Kembali selamat melakukan workshop ya, semoga hasilnya bisa mendorong peningkatan mutu desain dan konstruksi secara yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesediaan Bapak Direktur Jenderal Bina Marga yang telah menyampaikan sambutannya pagi ini. Selanjutnya, mari kita simak bersama arahan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia, Bapak Insinyur Sudiartanto MT. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Tela. Moga-moga suara saya bisa kedengaran semua ya. Bapak sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam. Dengan Pak Tommy Nantung, selamat pagi Pak Tommy. Atau mungkin di sana masih malam ya Pak Tommy. Selamat pagi. Malam. Selamat pagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Dirjen dan jajaran, serta para pengelola pengurus HPJI dan khususnya para senior yang pagi hari ini ikut bergabung dalam rangka workshop Strategic Design and Construction of Long Life Pavement. Kami di HPJI perlu penegasan ya, perlu penegasan saja bahwa apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi, agar betul-betul seluruh insan HPJI dimanapun ya mengikuti arahan apa yang tadi poin-poin sudah disampaikan Pak Dirjen Bina Marga, diantaranya sebenarnya sudah mencakup keseluruhan, yaitu dari sejak desain sampai dengan pelaksanaan pengawasan. Baik yang senior ya yang berprofesi di HPJI maupun senior-senior yang masih ada berkecimpung di dalam HPJI ataupun di Bina Marga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak sekalian di seluruh DPD, terlepas dari penekanannya adalah kepada IKN, ya, yang notabene sekarang dalam proses regulasinya, yang mungkin tidak akan lama lagi kalau tidak ada masalah. Tadi sudah disampaikan Pak Dirjen, kami di HPJI bersama jajaran saya berharap ya kepada seluruh DPD untuk betul-betul memahami, betul-betul mengimplementasikan, dan betul-betul di dalam pelaksanaannya seluruh insan HPJI agar kekhawatiran, ya baik itu dampak dari odol, kemudian desain yang tidak proper, maupun pengawasan yang tidak maksimal, ya itu kan menyangkut kepada umur layanan. Nah ini menjadi penting, ya. Jadi penting karena apalagi nanti ke depan sudah akan ada yang namanya sertifikasi profesi. Nah, sertifikasi profesi ini akan berdampak kepada apabila seseorang di dalam melaksanakan profesinya selaku anggota HPJI jangan sampai nanti berdampak kepada kita ya selaku support di dalam profesionalismenya ya sebagai tenaga profesi yang kompetensinya di bidang jalan dan jembatan. Nah, kaitannya dengan kalau sudah sertifikasi profesi, apabila dampak daripada tugas-tugasnya yang tidak proper tadi bisa berakibat kepada profesinya. Nah, ini agar betul-betul kita camkan bersama-sama guna di dalam proses pembangunan ini, ya pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur, khususnya jalan jembatan, konektivitas, agar yang namanya kita bergerak maju, betul-betul kualitas ini menjadi quality assurance. Ya, menjadi quality assurance. Ini penekanan kita semua. Jadi kalau kita bergerak maju, harapannya adalah kita tidak perlu lagi menengok ke belakang terhadap kualitas dari pelaksanaan itu sendiri. Sehingga kecepatan kita di dalam membangun dan membangun infrastruktur
seperti yang diharapkan Pak Dirjen tadi, betul-betul kita mendukung secara penuh ya, dimanapun infrastruktur tersebut akan dibangun maupun dipelihara. Kebetulan bahwa ini kalau seluruh DAPD bisa ikut hadir, saya selaku Ketua Umum BPJI akan sangat senang karena persepsi kita di dalam menerima ya, di dalam menerima pemahaman, menerima pembelajaran materi ini jangan sampai sia-sia. Jauh-jauh Pak Tommy Nantung menyediakan waktu kepada kita semua, memberikan suatu pemateri ya, selaku pemateri yang sangat-sangat bermanfaat untuk bisa kita implementasikan, tentunya disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Nah, ini yang kalau kedisiplinan di luar negeri mungkin kalau odol di sana betul-betul sudah tingkat perlakuan hukumnya berbeda. Nah, kalau di Indonesia kita berharap arah gerakannya adalah sama, sehingga nanti kualitas dari infrastruktur yang terbangun dan terpelihara akan betul-betul optimal seperti apa yang direncanakan dalam umur layanan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sambutan singkat saja dari kami selaku Ketua Umum HPJI, agar apa yang diharapkan dari regulator, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga, betul-betul kita implementasikan selaku asosiasi profesi yang kita tekuni bersama. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat mengikuti workshop dari tanggal 11 sampai 15 Oktober dengan harapan betul-betul maksimal, dan kami berharap materi ini nanti juga bisa menjadi bahan pembelajaran kepada anggota DPD HPJI yang mungkin tidak berkesempatan untuk ikut langsung, sehingga materi bisa disosialisasikan secara internal dan betul-betul diaktualisasikan di lapangan. Ini yang kami harapkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Selamat mengikuti workshop Strategic Design and Construction of Long Life Payment dari tanggal 11 sampai 15 Oktober. Salam sehat dan sukses serta lancar semuanya. Terima kasih, saya kembalikan Mbak Dela. Moderator kita yang akan memandu workshop hari ini, beliau menjabat sebagai Ketua 3 DPP HPJI Bidang Kerjasama Kelembagaan dan SDM, Bapak Insinyur Purnomo. Selamat pagi Pak Purnomo. Selamat pagi. Baik, kepada Pak Purnomo, waktu kami persilahkan. Sebelum itu baru mikirin. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya hormatin Pak Dirjen Bina Marga, Bapak-Bapak Sekdijen dan Direktur pengawas dan semua pengurus DPP dan DPP HPJI serta peserta workshop semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormatin, workshop ini memang sudah kita rancang sama Pak Tommy udah hampir 5 bulan yang lalu gitu ya. Dan kita namakan Strategic Design Long Life. Kenapa kita namakan strategi? Karena gini, di Bina Marga itu sejak tahun 2010 itu sudah merubah umur rencana untuk fleksibel 10 menjadi 20, untuk rigid 20 menjadi 40. Dan itu sudah ditampung di dalam MDP. Dan juga beban yang digunakan itu sebenarnya sudah beban aktual gitu ya. Persoalannya yang sangat kita prihatin dan saya selalu diskusi lewat WA dengan Pak Tommy gitu ya. Itu adalah kenapa gitu jalan-jalan yang dikerjakan pasca 2010 khususnya itu yang sangat adalah jalan tol itu umurnya belum 5 tahun udah rusak gitu. Apakah itu ada di Cipali dan lain sebagainya gitu. Kemudian itu kalau saya cermati gitu ya. Dan ini kita bandingkan lagi. Saya sering komunikasi dengan Pak Tommy di Amerika untuk rigid sudah mengarah ke 40 tahun. Kenapa di sana bisa? Gitu. Ada suatu perbedaan yang mendasar gitu. Nah,
yang setelah saya diskusi, makanya kita namakan strategik. Itu adalah penafsiran. Jadi dasar dari teori pekerjaan rigid itu sama, apakah di Amerika, Australia, Indonesia sama. Dia adalah pakai teorinya Westergaard gitu ya. Nah, tapi di sana itu adalah plat beton itu dianggap plat tipis yang menerus, kemudian ditumpang oleh den liquid. Nah, ini yang persoalannya. Di dalam menafsirkan den liquid ini gitu ya, di Indonesia itu ada dua pemikiran. Gitu. Pemikiran yang pertama, ya, bahwa den liquid ini bisa diwakilin oleh subgrade yang dengan CBR 6% atau 2% LC-nya tambah 15 cm gitu. Nah, dianggap itu bisa turun sama-sama, mengalami displacement sama-sama gitu ya. Dan itu yang sekarang masih dianut oleh pemikiran-pemikiran itu, dianut oleh kawan-kawan. Kalau saya suka ngikutin diskusi ini di lantai 4 atau jalan tol gitu ya. Tapi pemikiran yang kedua gitu, bahwa den liquid ini harus ditumpang dengan supaya bisa menerima beban yang sama, mengalami displacement yang sama gitu ya. Itu subgrade-nya harus kuat. Gitu. Nah, di Amerika itu nganut ini gitu. Agak berbeda memang. Ya, nah. Jadi pengertiannya gitu. Selama ini kita perencanaan itu adalah mengabaikan subgrade. Karena subgrade itu adalah Bapak Roy, bahwa kalau kita bicara tanah lempung ya, itu sangat sensitif terhadap perubahan moisture content kan, itu kan perubahannya itu. Nah, padahal kita imajinasi kita seharusnya selama 40 tahun itu ya subgrade-nya selalu sehat dan kuat gitu loh. Ini perbedaannya nanti. Kemudian misalnya itu nanti di pelaksanaan itu ada juga yang sekarang. Misalnya kita jalan yang sudah baru saja diresmikan itu sudah rasanya seperti kalau kita lewati seperti naik kuda gitu ya. Nah, di sini juga sama gitu di dalam tataran pelaksanaan. Itu kita itu tidak bisa membedakan antara initial IRI dengan terminal IRI atau SPM gitu lah. Kawan-kawan itu dianggap bahwa initial IRI itu adalah sama dengan terminal IRI, itu adalah SPM itu. SPM di kita 4, kalau di Amerika 3,8 itu anunya. Nah, padahal dengan alat yang sama, ya, papernya sama, ininya sama gitu. Di Amerika itu initial IRI-nya bisa mencapai 1, bahkan kalau menurut Pak Tommy di sini bisa di bawah 1 gitu loh. Nah, padahal ini sebetulnya tidak nambah biaya lah gitu ya. Kemudian ada satu lagi pemikiran yang adalah mengenai masalah perbedaan temperatur temperatur bagian atas beton sama bawah gitu ya. Selama ini kita abaikan, tapi kalau di Amerika diperhitungkan atau kadang-kadang dicarikan mitigasi gitu. Nah, oke, gitu ya. Terus saya diskusi dengan Pak Tommy karena Pak Tommy itu dari awal kerja di di Amerika sudah ikut dalam program ini long term pavement performance. Itu udah kalau tidak salah mulainya 89 sampai sekarang masih terus gitu. Terus ya. Sehingga beliau bisa tahu gitu ya. Terus sebetulnya teori dasarnya gimana? Karena saya sudah ingat gini, almarhum Pak Indro itu pesan saya, Pak Pur, kalau ada masalah cobalah dikembalikan aja ke teorinya. Nah, jalan di kita, jalan tol itu yang menganut subgrade-nya kuat, itu adalah Jagorawi dan juga pada Larang Cilinyi, dan sampai sekarang masih awet gitu ya. Yang lain banyak nanti kita bisa dijelaskan oleh Pak Tommy gitu ya, karena beliau adalah ikut di dalam tadi Duasto dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mudah-mudahan gitu ya. Nah, setelah
workshop ini nanti bisa kami pilah-pilah mana yang perbaikan yang harus kita lakukan di dalam kebijakan spek, dan kemudian perbaikan mana yang bisa disampaikan, yang bisa kita lakukan di dalam pelaksanaan atau di dalam spek gitu ya. Sehingga komplain-komplain masyarakat itu ya, bahwa jalan tol kita itu kualitasnya jelek dan sebagainya, apa yang diharapkan Pak Dirjen Bina Marga tadi itu ke depan bisa kita atasin. Oke, selanjutnya Pak Tommy, kami persilakan untuk untuk menyampaikan. Jadi ini kita bagi dalam 11 modul, kemudian kita bagi dalam 5 hari. Makasih Pak Tommy, monggo. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih Pak Hedi. Terima kasih Pak Purnomo. Salam jumpa buat Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Saya Tommy Nantung dari kota saya, kota kecil, tempatnya Purdue University. Itu di kota West Lafayette. Dan Purdue University itu adalah sekolah teknik terbesar di Amerika. Dan sekarang saya ngajar di Purdue University dan saya juga kerja di Department of Transportation di Indiana Department of Transportation. Nah, saya sudah 35 tahun di Amerika dan rindu sekali pulang ke Indonesia. Sebenarnya saya pengen, Pak Hedi, saya pengen pulang ke Indonesia tahun ini, cuma karena pandemi ya terpaksa tiarap dulu. Dan saya sangat bersyukur Pak Purnomo minta saya untuk menjadi narasumber pagi ini buat menerangkan mengenai long life payment.